Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Potong Hewan atau RPH Pekanbaru, Jalan Cipta Karya menghentikan kegiatan pemotongan sapi. Sejak beberapa hari terakhir, rumah potong ini tidak ada aktivitas, imbas dari munculnya wabah penyakit kulit berbenjol. Rumah Potong Hewan RPH Pekanbaru, Jalan Cipta Karya menghentikan kegiatan pemotongan sapi imbas dari muncul wabah penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin disease. Pemotong sapi di RPH Pekanbaru, Alfianto mengatakan tidak ada pasokan sapi masuk dari Provinsi Lampung, sehingga kegiatan pemotongan dihentikan. Dirinya menyebutkan jika pengusaha tetap ngotot melakukan pemotongan dengan stok sapi saat ini, dikhawatirkan terjadi ketimpangan di antara pedagang daging sapi di sejumlah pasar. Kalau dibilang mogok sih enggak ya, cuman keadaan lah kami yang memaksa itu, karena pasokan sapi yang dari Lampung itu ada yang masuk, ada yang tidak gitu kan. Setelah kata sekarang pedagang tuh ada yang punya sapi, ada yang tidak, dan kami itu satu paguyuban. Jadi karena ya katakanlah saya tidak motong ini, dengan saya tidak memotong itu karyawan saya dengan pedagang saya yang ada di pasar-pasar di Pekanbaru ini, itu ada sekitaran 30-40 kakak. Lalu giganya kan pasti ada ketimpangan ini. Katakanlah kawan-kawan yang lain ada sapi ini sekarang, kalau mereka motong itu kan pasti ada ketimpangan. Ya mungkin rasa lah lagi ya, toleransi mereka gitu kan, ya bikin mereka juga tidak mau motong. Karena ini kan kasusnya ini sebetulnya ini katakanlah ini wabah kan di Pekanbaru ini. Wabah di Pekanbaru ini harusnya kan sapi yang dari Riau ini yang tidak boleh keluar dari daerah Riau. Sedangkan sapi yang kami potong itu dari Lampung itu dari feedlot itu udah diawasi dengan ketat dengan peraturan SKAS-nya, peraturannya katakanlah dari Keswannya lengkap, data-datanya lengkap. Itu sapinya udah istilah kata udah masuk kategori ini lolos uji lah gitu kan, lolos uji. Dan sapi itu masuk di RPH Pekanbaru itu langsung diawasi oleh Keswan sampai pemotong itu maksimal cuman paling lama itu 3 hari itu habis dipotong. Jadi penyebarannya dan mobil yang keluar dari sini itu udah disterilkan, udah diinfektan kan. Dan masuk pun sapi mobil truk, dan kami itu kan pakai truk khusus ini untuk bawa sapi ini. Kami enggak mah sapi itu truk itu dipergunakan cuman bawa sapi yang dari Lampung. Tidak ada kami pergunakan truk itu untuk katakanlah untuk bawa sapi lokal ini segala macam, tidak ada. Dikarenakan kasus pada wabah di Riau ini, harusnya sapi di Riau yang tidak boleh keluar. Dikarenakan kasus wabah ini, sapi-sapi di Riau tidak boleh ada yang keluar daerah. Alfianto menambahkan saat ini pasokan sapi terbatas. Jika tetap dilakukan pemotongan, maka untuk minggu depan pasokan sapi akan kosong. Biasanya pemotongan sekitar 40-50 ekor di rumah pemotongan hewan ini. Harapannya ada kebijakan dari pemerintah. Tim Rio Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal SKMA, Wali Kota Dumai, mengucapkan tahniah atas mengudaranya Riau Raya Televisi dan TVO2 melalui frekuensi satelit. Alhamdulillah, kini siarannya sudah bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya TV dan TVO2 bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya TV, dari Riau menyapa dunia.
Nak darah bungsu memaru kelapa, di atas para untuk bidara. Riau Raya dan TVO2 kini menyapa, sekali udara tetap udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, warga Dumai digegerkan dengan aksi pria berinisial H 38 tahun yang menembak pemuda berusia 19 tahun hingga tewas di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Peristiwa naas yang menimpa pemuda RN tersebut terjadi pada Selasa 22 Maret 2022 siang. Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid menerangkan, penembakan tersebut terjadi ketika korban dan pelaku terlibat cekcok. Hal itu berawal ketika korban yang mengendarai sepeda motor tidak sengaja menabrak pintu mobil pelaku yang tiba-tiba dibuka. Tak terima mobilnya ditabrak, pelaku dan korban kemudian adu mulut hingga berkelahi. Kakak korban kemudian melihat perkelahian dan berusaha menolong adiknya dengan niat melempar batu kepada pelaku. Pelaku pun masuk mobil dan mengambil senapan angin laras panjang, kemudian mengarahkan moncong senjata kepada korban dan kakaknya. Aku waktu penangkapan adalah di Bukit Timah, Jalan Tuanku Tambusai. Pukul berapa? Pukul 03.00 WIB. Di kediaman siapa dulu? Ini di rumah pelaku. Pelaku sendiri ya? Ya. Dan mungkin bisa dijelaskan memang motifnya karena faktor senggolan atau ada motif lainnya kira-kira? Ya. Jadi memang motifnya adalah senggolan awal. Jadi karena korban ini melawan arus, kemudian bertemu dengan kendaraan pelaku, tersenggol dan melakukan cekcok, kemudian terjadilah penembakan senjata angin tersebut. Dan satu lagi nih, alasan tersangka menggunakan senjata ini di mobil untuk apa nih? Dan dia memiliki dari mana asalnya? Ya, itu yang akan kita kembangkan nanti. Jadi senjata itu ada di mobil. Pada saat terjadi cekcok itu karena pelaku ini kalah dengan dua korban dengan kakaknya, akhirnya ngambil senjata itu, melakukan penembakan dengan senjata angin tersebut. Profesi pelaku apa? Kalau profesi kerjanya adalah swasta ya, swasta. Apakah dengan memiliki ini nggak dikenakan undang-undang darurat gitu? Nanti akan kita kembangkan. Kita kembangkan apakah nanti ada pidana-pidana lain yang bisa kita tingkatkan lakukan penyelidikan. Dan apakah pada posisi kejadian penembakan kakak korban ini sepeda motornya berdua atau sendiri? Berboncengan dengan sepeda motor fiction tersebut. Kemudian senjata ini apakah memang diizinkan untuk digunakan untuk umum atau gimana? Nah, itu nanti akan kita kembangkan. Belinya dari mana dan untuk apa digunakan. Tapi ini tidak untuk umum kan? Ini senjata angin yang sebenarnya nanti ada perizinan tertentu dari nanti kita cek ke Perbakit. Menurut Khalid, pelaku merasa kesal dan kemudian merusak sepeda motor korban yang tertinggal dengan senapan serta batu. Sementara itu, korban dan kakaknya lari ke rumah kenalan dan menceritakan kejadian tersebut. Mereka kemudian berniat melaporkannya ke Polsek Bukit Kapur. Namun, tembakan kembali dilepaskan dan mengenai badan dada korban hingga terkapar. Korban lalu dilarikan ke Puskesmas Bukit Kapur, namun tak dapat diselamatkan. Saksi dan keluarga korban segera menuju Polsek Bukit Kapur untuk membuat laporan atas peristiwa tersebut. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan para saksi, pelaku kemudian diringkus. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Dumai, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan sehingga petugas polisi terpaksa melumpuhkannya dengan melayangkan tembakan di kaki. Selain menangkap pelaku, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti yang mendukung penembakan itu terjadi, salah satunya senapan angin. Sementara itu, pelaku kemudian disangkakan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ia terancam mendapat hukuman penjara paling lama 15 tahun. Tim Riau Raya TV melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal SKM Mas, Wali Kota Dumai mengucapkan tahniah atas mengudaranya Riau Raya Televisi dan TV O2 melalui frekuensi satelit. Alhamdulillah, kini siarannya sudah bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV, kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya TV dan TV O2 bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya TV dari Riau Menyapa Dunia. Nak darah bungsu memarut kelapa, di atas para pucuk bidara. Riau Raya dan TV O2 kini menyapa, sekali udara, tetap udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Pekanbaru Haji Firdaus Datuk Bandar Setia Amanah menerima penghargaan dari Wakapolri Irjen Gatot Edi di halaman kampus Pasca Sarjana Universitas Riau atas pencapaian vaksinasi warga Pekanbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau. Pencapaian vaksinasi warga Pekanbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau. Atas prestasi itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus menerima penghargaan dari Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono di halaman kampus Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, Kamis 24 Maret 2022 lalu. Wali Kota Pekanbaru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wakapolri yang memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UNRI. Beliau juga menyaksikan vaksinasi massal serentak. Wakapolri juga memberikan penghargaan kepada kabupaten dan kota yang pencapaian vaksinasinya tertinggi di Riau. Pekanbaru mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan capaian vaksinasi tahap pertama 115%. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama tim vaksinasi Kota Pekanbaru, baik oleh Polri, TNI, Pemprov Riau, dan tim Pemko Pekanbaru maupun relawan vaksinasi dari berbagai kalangan, mulai dari paguyuban hingga lembaga pendidikan. Prestasi yang diperoleh hari ini tentunya atas keseriusan pemerintah dan dukungan dari masyarakat. Dengan kerja tim yang padu, Pemko Pekanbaru bisa memberikan edukasi vaksinasi kepada masyarakat. Dengan begitu, kekebalan kelompok akan terwujud, sehingga akan dapat menggerakkan masyarakat makin produktif di bidang ekonomi dan beribadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan capaian vaksinasi tahap pertama sebesar kurang lebih 115%. Kemudian bagi kita terima kasih atas kerjasama tim vaksinasi yang dilakukan oleh Polri, TNI, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Pekanbaru, dengan semua tim baik tim Covid Kota Pekanbaru, tapi juga relawan vaksinasi asosiasi perempuan ataupun juga kelompok masyarakat ini dan juga perguruan tinggi beserta sekolah lembaga pendidikan beserta prestasi yang kita dapat hari ini tentunya adalah keseriusan pemerintah, komitmen pemerintah dan dukungan. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Faisal SKM Mas, Wali Kota Dumai mengucapkan tahniah atas mengudaranya Riau Raya Televisi dan TV O2 melalui frekuensi satelit. Alhamdulillah, kini siarannya sudah bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV, kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya TV dan TV O2 bisa menambah referensi berita dan publikasi Riau secara nasional. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya TV
dari Riau menyapa dunia. Nak darah bungsu memarut kelapa, di atas para pucuk bidara. Riau Raya dan TV Ocu kini menyapa, sekali udara tetap udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.